Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengenai materi pengendalian hasil. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yang Hai, perkenalkan nama saya Reni, NPM 2010103087. Perkenalkan, nama saya Fernanda Kuetana Gowea dengan NPM 201010103084. Perkenalkan, nama saya Ivan Anif Prasetyo Selamat, NPM 2010101045. Perkenalkan, nama saya Rizal Ardiatma dengan MPM 201010103111. Pada poin yang pertama yaitu mengenai pengertian pengendalian hasil. Menurut Arif Swadi, pengendalian manajemen adalah sebuah usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dalam perusahaan tersebut. Pengendalian hasil merupakan sistem pengendalian yang memfokuskan pada hasil dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Pengendalian hasil digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai tingkatan organisasi agar lebih efektif. Pengendalian membutuhkan implementasi desentralisasi organisasi. Desentralisasi sendiri adalah bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit dalam perusahaan sendiri. Namun di sisi lain, desentralisasi memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu yang pertama, resiko tidak terdeteksinya kecurangan manajer. Kemudian yang kedua, resiko biaya operasional yang tinggi. Kemudian yang ketiga, resiko terhadap reputasi perusahaan. Selain itu, adapun manfaat desentralisasi, yaitu akan dapat lebih jelas dalam menilai kinerja tiap manajer per divisi maupun karyawan. Selain desentralisasi, sistem insentif kinerja juga penting dalam penerapan pengendalian hasil. Poin selanjutnya yaitu tentang pengendalian hasil yang dapat menjadikan pengendalian lebih efektif. Ketika pengendalian tidak berjalan dengan efektif, bahkan tindakan kurang berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, ketika diberikan ruang otonom kepada karyawan, kreativitas cenderung meningkat dan pelaksanaan pekerjaan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Yang selanjutnya, biayanya yang lebih murah dan pada pengendalian tindakan. Lalu poin selanjutnya tentang masalah pengendalian. Hasil yang diberikan kadang kurang sempurna untuk mengindikasikan apakah yang salah yang sudah dilakukan karena hasil tersebut tidak memenuhi syarat pengukuran. Dan yang selanjutnya, keterampilan karyawan kadang memiliki risiko pada pengendalian hasil. Risiko tersebut dibebankan pada karyawan. Target yang kinerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian hasil. Dan yang terakhir, beberapa karyawan kurang suka dengan otonomi dalam kerja.
elemen-elemen dari pengendalian hasil. Pengimplementasian dari pengendalian hasil membutuhkan 4 langkah. Dimensi di mana hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Misalnya profitabilitas, kepuasan pelanggan atau kerusakan produk. Mendefinisikan dimensi kinerja yang benar adalah masalah yang kritis karena tujuan yang diatur dan ukuran yang tepat membuat para karyawan memahami hal apa saja yang penting untuk dilakukan. 2. Mengukur kinerja. Pengukuran yang mencakup penugasan jumlah tujuan merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian hasil. Objek yang penting dalam hal ini adalah kinerja karyawan, sebuah kelompok karyawan atau periode waktu yang ditentukan. Banyak ukuran hasil yang berada dalam dihubungkan dengan penghargaan. Banyak ukuran finansial yang objektif seperti penghasilan bersih, EPS atau ROA berada dalam penggunaan yang umum. Demikian juga beberapa ukuran non keuangan seperti adil pasar, pertumbuhan dalam unit, kepuasan pelanggan dan hasil kinerja. Beberapa pengukuran meliputi penilaian yang subjektif. Evaluasi mungkin diminta untuk menilai apakah seseorang manajer menjadi pemain dalam tim atau mengembangkan karyawan secara efektif dan mencatat penilaian mereka dalam sebuah skala pengukuran. 3. Menetapkan target kinerja. Target kinerja atau standar adalah elemen sistem pengendalian hasil yang penting. Dalam target sistem pengendalian hasil yang harus dispesifikasikan untuk setiap aspek dari dimensi kinerja yang diukur. Target kinerja mempengaruhi perilaku dalam 2 cara. 1. Target tersebut menstimulasikan aksi dan meningkatkan motivasi melalui penyediaan tujuan secara sadar bagi karyawan. Kebanyakan orang lain juga diberi target tertentu untuk dicapai dibanding jika diberikan pernyataan yang sama-sama seperti lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Kedua, target kinerja memungkinkan karyawan untuk mengimplementasikan kinerja mereka sendiri. 4. Menyediakan penghargaan atau sanksi. Penghargaan dan sanksi merupakan elemen penting terakhir dan sistem pengendalian hasil. 4. Penyediaan penghargaan atau sanksi. Penghargaan dan sanksi merupakan elemen penting terakhir dan sistem pengendalian hasil. Penghargaan yang tercakup dalam kontrak yang bersifat motivasi apapun seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan kerja, perusahaan kerja, kesempatan pelatihan, kebebasan, pengenalan dan kekuasaan. Sanksi merupakan lawan dari penghargaan. Sanksi tidak sesuai oleh karyawan seperti domisi, penurunan pangkat, teguran dan pengawasan supervisor. Gagal mendapatkan penghargaan atau yang lebih gawat kehilangan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu efektivitas pengendalian hasil. Pengendalian hasil akan bekerja dengan baik atau maksimal apabila memenuhi 3 kondisi, yaitu yang pertama, organisasi mengetahui hasil apa yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dapat digunakan, manajer atau perusahaan harus mengetahui hasil apa yang diinginkan dalam area yang dikendalikannya dan harus mengkomunikasikannya keinginan itu kepada karyawan yang bekerja dalam area tersebut dengan mengetahui bobot penting sehingga kongruen dengan tujuan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu kemampuan mempengaruhi hasil atau pengendalian. Hasil dapat dikendalikan dengan meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu organisasi dapat mengukur hasil apa yang dapat dikendalikan secara efektif. Kriteria seharusnya digunakan untuk menilai efektivitas pengukuran hasil yaitu kemampuan untuk membangkitkan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk membangkitkan perilaku yang benar dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama yaitu ketetapan. Ketetapan merupakan tingkat pengukuran yang diulang pada kondisi yang hampir sama
menunjukkan hasil yang sama. Yang kedua yaitu objektivitas. Pengukuran yang baik untuk tujuan pengendalian seharusnya bersifat presisi dan objektif. Terdapat dua cara untuk menaikkan objektivitas pengukuran, yaitu mempunyai pengukuran yang dilakukan oleh orang yang independen dalam proses dan mempunyai pengukuran yang telah diverifikasi oleh pihak independen secara auditor. Dan yang ketiga yaitu tepat waktu, merujuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran. Yang keempat yaitu mudah dipahami. Aspek yang menjadi faktor mudah dipahami sangat penting, yaitu karyawan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan karyawan memahami apa yang harus dilakukan untuk mempengaruhi pengukuran. Dan yang terakhir yaitu ada efisiensi biaya. Perusahaan memerlukan alternatif penyelesaian pengukuran yang efisien dari sisi biaya. Selanjutnya ada studi kasus Zunwerk AG. Zunwerk AG adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual beragam sistem pencitraan diagnostik medis dan perlengkapan uji biomedis. Di perusahaan ini ada pun identifikasi masalah. Yang pertama yaitu mengenai struktur organisasi Zunwerk AG adalah desentralisasi. Kemudian yang kedua muncul sengketa harga antar manajer dari 3 divisi yang berbeda. Direktur harus campur tangan atau tidak. Kemudian yang ketiga sengketa antar divisi, yaitu divisi sistem pencitraan, Heidelberg, dan komponen elektronik. Kemudian ada pun analisis. Manajer SCD sebagai Profit Center Management Zunwerk sudah menggunakan struktur organisasi dengan sistem desentralisasi. Para manajer tiap divisi sudah diberikan wewenang melakukan otonomi untuk melakukan pencapaian rencana yang kemudian hasilnya akan dilakukan evaluasi dan diberikan bonus berdasarkan prestasi dari masing-masing divisi. Pemberian wewenang kepada tiap divisi terbilang memudahkan dalam controlling dan pencapaian target perusahaan. Namun, tetap saja ada beberapa hal yang bersinggungan antar divisi jika tidak dideteksi dari awal. Hal ini bisa terjadi apabila tiap divisi memegang kendali yang berbeda namun saling berhubungan outputnya. Hal yang berhubungan ini jika terjadi ketidakpastian dari masing-masing divisi maka akan terjadi permasalahan yang menyangkut divisi yang ada. Keadaan ini bisa cukup mengganggu kinerja perusahaan. Terjadi sengketa tentang harga produk dan 3 divisi yang ada di Zunwerk AG. 3 divisi itu adalah divisi sistem pencitraan atau ISD, kemudian divisi Heidelberg dan divisi komponen elektronik atau ECD. Divisi ECD diberi tanggung jawab sebagai profit center. Sengketa bermula dari pembuatan produk baru yaitu X73. Ketiga divisi ini melakukan kerjasama sesuai dengan kompetensi masing-masing divisi. Namun pada akhirnya ada ketidakpuasan masing-masing divisi terkait dengan harga produk yang akan dipasarkan. Konflik sengketa yang terjadi di 3 divisi perusahaan Zunwerk AG bisa diselesaikan dengan cara arbitrase harga transfer melalui suatu prosedur yang harus mampu menengahi masalah ini. Tingkat formalitas dalam arbitrase harga transfer tergantung pada jenis dan luasnya potensi harga transfer. Dalam berbagai kasus arbitrase harga transfer merupakan tanggung jawab dari kelompok atau eksekutif tingkat kantor pusat karena keputusan arbitrase memiliki dampak yang sangat mempengaruhi laba unit-unit atau divisi usaha. Untuk itulah direktur perusahaan Zunwerk AG harus ikut campur dalam menyelesaikan sengketa harga ini. Terdapat 4 cara yang dapat dilakukan oleh eksekutif tingkat atas atau direksi, yaitu memaksa, membujuk, menawarkan, dan menyelesaikan masalah. Direktur harus dapat membaca situasi untuk memilih cara yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Intisari penyelesaian masalah. 1. Harus ada negosiasi mekanisme kerja dengan karyawan supaya waktu yang dihabiskan dalam proyek ini tidak terlalu banyak. 2. Diperlukan 2 keputusan, yaitu yang pertama dasar yang paling mudah dan umum yang dipengaruhi adalah presentasi dari biaya. 3. Harus ada mekanisme kerja yang berjalan lancar untuk
melakukan negosiasi kontrak antar unit usaha agar dapat berjalan dalam kondisi sulit. 4. Harus ada persetujuan antar unit dalam pengambilan sebuah keputusan dan harus ada prinsip-prinsip manajemen dalam sebuah pengambilan sebuah keputusan. Yeay.